sir. My name's Jamie and I have an exciting offer for your daughter. I beg your pardon? Bisnis multi-level marketing, bolehkah? Pemirsa, multi-level marketing merupakan salah satu strategi pemasaran dari perusahaan-perusahaan agar produk yang mereka jual memiliki konsumen yang setia. Dan menjalani bisnis multi-level marketing atau yang biasa disebut dengan MLM bukanlah hal yang asing lagi di telinga kita. Bahkan bisnis seperti ini rasanya semakin lama semakin marak di kalangan remaja. Terlintas di benak pikiran kita, mengapa harus bisnis MLM itu banyak peminatnya? Dan mengapa perusahaan lebih memilih MLM untuk memasarkan produknya? Sebenarnya, ada banyak alasan kenapa perusahaan lebih memilih pemasaran berpiramida atau MLM untuk memasarkan produknya. Tapi yang lebih utama ialah karena biayanya yang rendah. Dan MLM itu biasanya selalu mengiming-imingi dengan imbalan tertentu. Apabila dia dapat mencari anggota yang lebih banyak lagi, dan setiap kali bertambah tingkatan anggota di bawahnya, maka orang yang pertama akan mendapatkan keuntungan besar. Karena melihat besarnya potensi MLM ini, seringkali bisnis tersebut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demi mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang instan, maka ia menghalalkan segala cara. Siapa saja yang menipu, maka ia bukan golonganku. Hadis riwayat Muslim 295. Pemirsa, dengan melihat cara kerja dari bisnis ini, bagaimanakah pandangan Islam mengenai multi-level marketing? Inilah penjelasannya dari tim Berita Islami masa kini. Pertanyaan demi pertanyaan terbersit di benak ini, apalagi bagi kaum muslimin yang baru ingin bergabung ke dalam multi-level marketing. Apakah halal pekerjaan seperti ini? Menanggapi hal tersebut, sebuah komite tetap riset dan fatwa Saudi Arabia atau yang biasa disebut Lajnah Daimah menjawab bahwa sesungguhnya transaksi jenis ini adalah haram karena tujuannya adalah komisi dan bukan produk. Orang yang berakal sekalipun, jika dihadapi dua pilihan komisi atau produk, pasti akan lebih memilih komisi. Maka produk yang dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan hanya sekedar label dan pengantar untuk mendapatkan keuntungan besar. Menampik keuntungan yang besar dari modal yang kecil memang menjadi hal utama dari para anggota, sehingga dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara syar'i usaha MLM dapat dikatakan haram karena beberapa alasan. Riba. Alasan ini memang merupakan alasan yang cukup kuat. Kenapa? Karena orang yang ikut dalam bisnis tersebut pasti akan membayar sejumlah kecil dari hartanya demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar darinya. Dan produk yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen hanya sebagai kedok untuk barter uang tersebut, dan bukan menjadi tujuan anggota untuk mendapatkan keuntungan dari pemasarannya, sehingga keberadaan produk tidak berpengaruh dalam hukum transaksi jual-beli. Selain riba, ternyata MLM juga termasuk gharar, yaitu jual beli yang tidak memiliki kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, maupun kuantitas. Dan gharar itu termasuk ke dalam bisnis yang dilarang oleh Islam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasbah dengan melempar batu dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Di balik larangan pasti ada hikmahnya yang tersembunyi. Dan mengapa bisnis yang berdasarkan gharar ini dilarang? Karena menghindari terjadinya perselisihan dan permusuhan yang muncul akibat adanya penipuan dan pertaruhan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa MLM termasuk ke dalam samsara, atau dengan kata lain ialah makelar. Namun pendapat tersebut tidaklah benar, karena samsara merupakan sebuah transaksi di mana pihak pertama akan mendapatkan imbalan atas usaha menjual produknya. Sedangkan di dalam pemasaran MLM, anggotalah yang mengeluarkan biaya untuk memasarkan produk tersebut. Inti dari penjelasan tersebut adalah bisnis pemasaran berpiramida ini termasuk haram. Lantas harus seperti apa bisnis pemasaran yang dilakukan? Dan pernahkah Rasulullah SAW menjalankan sebuah bisnis? Dahulu, di zaman Rasulullah
reputasi beliau di bidang bisnis ternyata memang cukup baik. Karena sejak masih muda, beliau sudah terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur. Bahkan jauh sebelum Frederick W. Taylor 1856-1915 dan Henry Fayol mengangkat prinsip manajemen, Rasulullah SAW sudah mengimplementasikan nilai-nilai manajemen dalam kehidupan dan praktek bisnisnya. Masya Allah, karena sangat baiknya dalam mengelola sebuah bisnis, Profesor Afzalul Rahman dalam buku Muhammad a Trader, ia mengungkapkan bahwa Rasulullah adalah seorang pedagang yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Contohnya seperti beliau tidak pernah membuat para pelanggannya komplain, selalu menepati janjinya dalam hal pengiriman barang, dan beliau juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dengan siapapun. Jadi, bukankah pantas beliau mendapatkan reputasi baik di dalam dunia perdagangan? Dalam berbisnis, kita seharusnya menerapkan prinsip bisnis yang dianjurkan dalam hadis dan Al-Quran, yaitu kejujuran. Seperti yang sudah kita ketahui, bersikap jujur memang merupakan hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Muttafaqun alaih. Sikap yang profesional juga diwajibkan apabila kita hendak berbisnis. Karena di zaman sekarang ini, rasanya amanah saja tidak cukup untuk menjadi pebisnis yang sukses. Dan jika dipikir secara logika, orang yang menunjukkan profesionalitas dalam pekerjaannya otomatis dapat menunjukkan amanahnya dan tidak khianat. Oleh karena itu, Allah menggabung dua perkara tersebut dalam firman-Nya, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Seseorang yang pemula dan baru ingin memulai awal karirnya dengan berbisnis, pastilah harus memahami makna dari bisnis itu sendiri. Karena di dunia bisnis itu keras, maka jangan sampai kita dibodoh-bodohi atau ditipu oleh pebisnis kelas atas. Tapi tentunya tetap dalam bisnis yang syar'i dan sesuai ajaran Islam. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Hadis riwayat Imam Bukhari Sahih. Pemirsa beriman, bisnis MLM atau multi level marketing ini tergolong ke dalam bisnis yang haram. Karena bisnis ini membuat orang yang berada di atas semakin kaya, sedangkan yang di bawahnya tidak ada perubahan apabila ia tidak berusaha mencari anggota yang menjadi bawahan dia. Semoga dengan adanya informasi ini kita menjadi tahu bahwa jika ingin berbisnis, kita harus menyeleksinya terlebih dahulu dan juga harus mencari tahu asal-usul serta boleh atau tidak dalam pandangan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah pemirsa, tidak terasa ya sudah di akhir acara, dan tadi pembahasan kita yang terakhir tentang MLM atau multi level marketing. Nah ternyata memang tidak boleh sih ya. Iya, jadi kalau memang awalnya diiming-imingi dapat imbalan berlebih atau keuntungan berlebih, itu ujung-ujungnya jadi riba ya, no? Dan memang satu hal yang aku pelajari sih, ketika kita mempunyai satu bisnis atau usaha, kita tidak boleh namanya, apalagi bersumpah ya. Bersumpah ini bagus banget. Ternyata memang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini hati-hati sekali, karena Allah akan sangat marah dengan hal-hal seperti ini. Karena berdusta ya? Berdusta sih. Dan tadi ada satu hadis memang ya maknanya siapa yang menipu maka ia bukan golonganku. Aduh, nauzubillah misalnya sampai kita menjadi orang-orang yang bukan golongan dari Nabi Muhammad SAW. Iya, dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.